Reka melompat keluar dari mobil dan bergegas menuju Riku dengan marah. Riku dan Dakota juga melompat keluar dari mobil. Setelah Riku menemukan Reka, dia segera menjadi waspada. Sialan, Reka tiba-tiba muncul di sini pasti bukan hal yang baik. Mungkinkah rencananya bocor? Riku berpura-pura tenang dan berkata, Reka, apakah kau bisa mengemudi? Kamu tidak punya mata. Plak. Reka tidak mengatakan apa-apa dan menamparnya langsung, binatang. Itu sepupumu yang punya hubungan darah denganmu, bagaimana kamu bisa melakukannya? Riku seolah-olah disambar oleh petir. Brengsek, rencananya benar-benar bocor. Reka tahu dia akan membunuh Dakota. Ini adalah masalah besar. Dakota sangat marah, jadi dia bergegas maju dan mendorong Reka menjauh. Reka, apa yang kamu lakukan? Kamu bukan hanya halangi jalan orang lain sesuka hati, tapi kamu masih pukul orang tanpa alasan. Riku yang gugup tiba-tiba menjadi tenang. Ya, Dakota dan Reka sating tidak menyukai, Dakota pasti tidak akan mempercayai Reka. Reka menjelaskan kepada Dakota, Dakota, Riku ingin bunuh kamu, mengapa kamu masih melindunginya? Riku memarahinya, kamu bicara omong kosong. Reka, aku tahu kamu tidak suka kakakku, dan kamu biasanya bertentangan dengannya. Tapi kamu tidak boleh menunda urusan penting kakakku hanya untuk membalas dendam padanya, dan bahkan memfitnahku seperti ini. Tahukah kamu, jika kamu menunda urusan penting kakakku kali ini, berapa banyak kerugian yang akan dialami kakakku? Dakota tentu saja tidak akan mempercayai kata-kata Reka. Dia dan Riku memiliki hubungan darah yang erat. Meskipun mereka punya konflik, tetapi itu hanya hal sepele, Riku tidak akan membunuhnya. Dakota memarahinya, Reka, cepat pergi. Jika kamu menunda urusanku kali ini, bukan hanya aku akan menderita kerugian, tetapi ini bahkan akan melibatkan kepentingan Tomota Group. Reka hampir terdiam, kamu benar-benar tidak punya otak. Sekarang kamu masih percaya omong kosong Riku. Riku sangat marah dan mengulurkan tangannya untuk mendorong Reka, kamu cepat pergi, jangan halangi jalan kami. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, maka aku akan menuntutmu karena mencemarkan nama baikku. Bagaimana mungkin Reka membiarkan Riku mendorong dirinya sendiri? Dia mengangkat tangannya untuk memukul Riku, kamu benar-benar telah melampaui batas moral manusia, hari ini aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Sebelum mereka menamparkan Riku, Dakota tiba-tiba bergegas dan berdiri di depan Riku, Reka, kamu berani memukulku. Jika kamu memukulku, maka aku akan membiarkan Tokia bercerai denganmu. Reka merasa dilema untuk sementara waktu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dakota menatap Reka, menoleh dan berkata kepada Riku, Riku, masuk ke mobil, ayo pergi. Orang ini terkenal dengan berpikiran sempit, jadi abaikan dia saja. Sambil berkata, keduanya masuk ke dalam mobil. Dakota secara pribadi mengarahkan Riku untuk menabrak mobil Reka ke samping dan berlaju kencang. Reka sangat marah, pergi mati saja, kamu wanita bodoh. Aku benar-benar penasaran, dengan icimu ini, bagaimana kamu bisa berteman dengan istriku? Orang seperti kamu harus menderita kerugian. Kalau tidak, itu akan menyebabkan bencana di masa depan. Aku juga tidak ingin repot-repot untuk menyelamatkanmu. Di dalam mobil, Dakota terus mendesak Riku untuk mempercepat, meskipun mobil mereka sudah melaju sangat cepat sekarang. Saat mendekati desa Madrun, Riku tiba-tiba berubah arah dan melaju menuju jalan kecil di dekatnya. Dakota tiba-tiba menjadi cemas, Riku, apa yang kamu lakukan? Jalan di depan mengarah ke proyek desa Madrun. Riku berkata dengan datar, jalan kecil ini dapat mencapai desa Madrun lebih cepat. Benarkah? Dakota mengerutkan kening, kenapa aku tidak tahu? Mobil terus berjalan di sepanjang jalan. Ketika mencapai jembatan yang telah lama ditinggalkan, Riku tiba-tiba menginjak rem dan berhenti. Turun, Riku berkata kepada Dakota. Dakota bahkan lebih cemas, Riku, mengapa kamu berhenti di sini? Ayo pergi ke departemen proyek desa Madrun, jangan tunda urusan penting kita.
Riku berkata, turun. Ada seseorang yang bisa membantu kita untuk berurusan dengan Jericho, dan dia akan segera datang untuk bergabung dengan kita. Hah? Dakota tertegun sejenak, siapa yang bisa membantu kita untuk berurusan dengan Jericho? Sambil berbicara, Dakota turun dari mobil. Riku mengeluarkan sebuah perjanjian dan berkata, kok, kamu tanda tangani perjanjian pengalihan hak kerjasama ini terlebih dahulu. Perjanjian pengalihan hak apa? Dakota melihat kontrak dengan hati-hati, kemudian dia berkata dengan kaget, kamu ingin aku mengalihkan hak kerjasama dengan desa Madrun kepadamu. Riku, benar. Dakota tiba-tiba menjadi waspada, dan ada firasat buruk di hatinya, mengapa kamu ingin aku mengalihkan haknya kepadamu? Riku sudah tidak sabar, banyak sekali omong kosongmu, aku suruh kamu tanda tangani kontrak, kamu lakukan saja. Dakota, aku tidak akan tanda tangani kontrak ini, bawa aku ke desa Madrun sekarang. Sambil berkata, Dakota ingin masuk ke dalam mobil. Riku sangat marah, jadi dia meraih tangan Dakota dan memaksa Dakota untuk membubuhkan kep jempol di atas perjanjian. Arg! Dakota terkejut, Riku benar-benar tidak berniat baik. Dakota berjuang dengan marah, tetapi bagaimana mungkin kekuatannya bisa lebih besar daripada Riku? Pada akhirnya, dia membubuhkan kep jempol di perjanjian pengalihan hak kerjasama tersebut. Dakota sangat marah, Riku, kamu bajingan. Aku benar-benar gila, makanya aku percaya padamu. Tujuanmu benar-benar adalah proyek desa Madrun. Riku melihat kontrak itu dan tersenyum puas, kok, seperti kata pepatah, saat kamu membantu orang lain, bantulah dia untuk melakukan semuanya dengan baik. Tolong bantu aku sekali lagi. Kamu jangan bermimpi. Wajah Dakota menjadi hitam, kamu tunggu saja, aku tidak akan pernah mengampunimu. Aku akan menuntutmu dan menggunakan hukum untuk melindungi hakku. Sambil berkata, Dakota masuk ke mobil dan ingin pergi lagi. Tanpa diduga, Riku menamparnya, mau pergi. Tidak semudah itu. Tamparan ini membuat Dakota jatuh ke tanah. Dakota menutupi wajahnya dan menatap Riku dengan tidak percaya, beraninya kamu pukul aku. Riku tersenyum pahit, dia hanya memukul Dakota saja, apakah Dakota perlu begitu kaget? Jika Dakota mengetahui bahwa Riku ingin membunuhnya, bukankah Dakota akan terkejut sampai mati? Dakota tahu bahwa jika dia tidak menyetujui permintaan Riku hari ini, Riku mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, Dakota mengertakkan gigi dan berkata, katakan saja, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu. Riku sedikit tersenyum, hal ini sangat sederhana. Jericho bilang, selama aku membunuhmu, maka aku akan menjadi orang kepercayaannya. Jadi, Kak, untuk membantuku maju, kamu pergi mati saja. Pong, Dakota seolah-olah tersambar petir. Riku ingin membunuhnya. Mereka berdua adalah kerabat yang punya hubungan darah, bagaimana Riku bisa melakukannya? Binatang. Riku bahkan lebih buruk dari binatang. Gigi Dakota hampir digigit sampai patah. Riku melanjutkan, mereka sudah memberitahumu bahwa aku ingin membunuhmu, tapi kamu masih mengikutiku. Harus kuakui, kamu memang bodoh. Wanita bodoh sepertimu, benar-benar tidak ada artinya untuk hidup. Kamu lebih baik mati, itu lebih berharga. Dakota bahkan lebih putus asa. Benar, mereka telah memberitahunya bahwa Riku ingin membunuhnya. Tapi dia memilih untuk percaya pada Riku daripada Reka. Bodoh, dia bukan hanya bodoh, tapi dia sangat bodoh. Air mata penyesalan benar-benar membanjiri Dakota. Dakota menamparkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Terakhir kali, karena dia tidak mendengarkan Reka, dia hampir diperkosa oleh Jericho. Kali ini dia tidak mendengarkannya lagi. Dakota benar-benar ingin mati. Riku mengeluarkan belati, sudah, Kak, waktu sudah larut, aku harus membawamu ke jalan menuju akhirat. Dakota terkejut dan dengan cepat bangkit untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin Riku bisa memberinya kesempatan? Riku bergegas ke depan, dan menekan Dakota di bawahnya. Dakota berteriak dengan marah, sehingga Riku menutup mulutnya.
Kemudian, Riku tertawa dengan licik, "Kok, apakah kamu tahu? Setiap kali aku tidur dengan wanita lain, aku selalu punya pikiran, alangkah baiknya jika kamu tidur bersamaku. Sayangnya, aku tidak punya kesempatan ini lagi. Tapi jangan khawatir, aku akan melayani mayatmu nanti, haha." Apa? Binatang ini bahkan mengatakan hal-hal menjijikkan seperti itu. Bagaimana seseorang bisa begitu tak tahu malu? Keluarga Mashita telah mendidik seseorang yang tidak manusiawi. Kamu pergi mati saja. Riku mengangkat belati di tangannya tinggi-tinggi. Dakota menutup matanya dengan putus asa. Semua ini sudah berakhir, hidupnya akan berakhir dengan cara yang memalukan. Sayang sekali, dia bahkan belum pernah melihat wajah sebenarnya dari pahlawannya. Namun, Dakota menunggu lama, tapi belati tidak jatuh ke tubuhnya. Dia membuka matanya dengan curiga, kemudian tatapannya menjadi bersemangat. Sebuah tangan besar dan kuat menggenggam lengan Riku yang memegang belati dengan erat. Dia mengikuti lengan itu untuk melihat, kemudian dia menemukan bahwa pemilik lengan itu adalah Reka. Reka datang untuk menyelamatkannya. Dakota tidak pernah berpikir bahwa orang yang menyelamatkannya dalam krisis adalah pria yang hidup bergantung pada istri, dan selalu dipandang rendah, dipukul dan dihina olehnya. Suasana hatinya sangat rumit, dan air matanya semakin deras. "Reka, panggil aku Papa. Jika kamu panggil aku Papa, maka aku akan menyelamatkanmu." Papa. Nyawa dipertaruhkan, sehingga Dakota memanggil Papa tanpa ragu-ragu. "Reka, ini sangat puas sekali." Riku benar-benar panik, dia berusaha keras untuk menarik tangannya, tetapi lengan Reka seperti penjepit besi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menarik tangannya. Tidak ada cara lain lagi, jadi Riku hanya bisa membebaskan tangannya yang lain untuk mengambil belati. Namun, sebelum Riku mengambil belati, Reka telah menendang dagunya. Tubuh Riku terbang ke udara, dan setelah berputar 360 derajat, Riku membanting mobil dengan keras. Kaca depan mobil pecah berkeping-keping. Reka menarik Dakota ke atas, "Putriku tersayang, apakah kamu baik-baik Solo?" Dakota menangis, "Reka, maafkan aku menyalahkanmu sebelumnya. Aku sangat bodoh, sehingga aku percaya pada binatang itu. Reka, cepat tangkap Riku dan kirim dia ke kantor polisi." Tatapan Reka jatuh pada Riku lagi. Riku sangat putus asa, jika dia dikirim ke kantor polisi, apakah dia masih bisa bertahan hidup? Meskipun dia tidak dihukum mati, tapi kasus pembunuhan terhadap sepupunya ini telah tersebar, dan dia akan dimarahi oleh semua orang. Dengan tergesa-gesa, Riku menahan rasa sakit dan masuk ke mobil. Dia menginjak pedal gas, kemudian menabrak Reka dan Dakota dengan kecepatan penuh. "Hati-hati." Reka mendorong Dakota menjauh, dan dirinya sendiri juga mundur beberapa langkah. Mobil Riku hampir terbang melewati tubuh Reka. Dakota sangat cemas, cepat kejar dia. Dia merampas hak untuk bekerja sama dengan Desa Madrun, jangan biarkan dia pergi ke Desa Madrun untuk membuat masalah. "Masuk ke mobil," Reka berkata. Keduanya masuk ke dalam mobil dan mengejar Riku. Riku sambil mengemudi sambil menghubungi Jericho. "Tuan Jericho, aku telah berhasil mendapatkan hak untuk bekerja sama dengan Desa Madrun. Namun, aku gagal membunuh Dakota." Reka tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Dakota. "Sekarang mereka berdua mengejarku." Jericho berkata dengan suara yang dalam, "Ya, tidak mudah bagimu untuk mendapatkan hak kerjasama proyek ini. Kamu terus berurusan dengan mereka, tunda 20 menit, jangan biarkan mereka pergi ke Departemen Proyek Desa Madrun. Aku akan kirim seseorang untuk menghancurkan Departemen Proyek Desa Madrun sekarang." Riku tercengang, "Tuan Jericho, sekarang kita bertanggung jawab atas proyek Desa Madrun. Jika kamu menghancurkan proyek Desa Madrun, maka kitalah yang menderita kerugian." Jericho berkata, "Kamu tidak mengerti, aku mengorbankan sesuatu yang bernilai kecil untuk mendapatkan yang lebih baik. Proyek ini adalah proyek utama kota Midgar. Sebagai badan utama proyek ini,
Tomota Group telah menandatangani perjanjian perjudian dengan pemerintah kota Midgar. Jika selama periode perjanjian, yaitu besok, Tomota Group tidak dapat menyelesaikan proyek Desa Madrun, maka Tomota Group harus memberikan sejumlah besar kompensasi kepada pemerintah karena telah melakukan pelanggaran kontrak. Sekarang Tomota Group punya terlalu banyak masalah untuk ditangani, dan Tomota Group tidak mungkin ada modal kerja untuk membayar hutang. Jika Tomota Group tidak dapat membayar hutang kepada pemerintah, maka Tomota Group akan dipaksa bangkrut dan dilikuidasi dalam hitungan menit. Dan kita hanya perlu memberikan sedikit kompensasi kepada Tomota Group. Proyek ini ditakdirkan untuk menjadi pukulan terakhir yang akan menghancurkan Tomota Group.